Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Eugenia Graciela Maya dengan NPM 2355061008. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan lab Build a Switch and Router Network sebagai syarat tugas akhir dari praktikum jaringan komputer. Oke, pada screen ini di sebelah kiri yang sini saya memiliki instruksi yang harus dikerjakan, dan yang di sebelah kanan ini saya ada blank space untuk di packet tracernya. Oke, langsung aja kita masuk ke tahap pengerjaannya. Yang pertama, kita bisa lihat di topologinya bahwa terdapat 2 PC, 1 switch, dan juga 1 router. Maka dari itu langsung aja kita masukkan device-nya. Yang pertama ada PC-nya, kita masukkan. Ada 2 PC, 1 switch, dan juga 1 router. Nah, setelah itu supaya memudahkan dalam mengidentifikasikannya nanti, kita rename sesuai dengan topologinya. Ini jadi PCA, lalu yang ini jadi S1, ini router jadi R1, PC ini jadi PC. Lalu setelah sudah di rename, kita akan menghubungkannya dengan menggunakan kabel apa yang akan kita gunakan, yaitu kabel copper straight through, karena berbeda-beda device yang akan kita hubungkan. Ini pas Ethernet 0 ke switch ini F0/4, Ethernet 0/4. Lalu setelah itu kita menghubungkan dari switch ke router 1 F05 ke ini gigabit Ethernet 001. Lalu dari router ke PC. Oke, sudah bisa dilihat ini semuanya masih merah dan belum terkoneksi. Kita screenshot. Oke, setelah itu kita mau addressing IP address-nya. Kita mulai dari PC dulu. Dari PC-nya untuk IPv4-nya ini langsung aja kita copy. Ada 192.168.1.3 subnet mask-nya. Lalu ada juga default gateway-nya yang ini 192.168.1.1, kita input aja. Oke, lalu ada IPv6-nya yang ini. Kita input. Slashnya /4, lalu default gateway-nya yang ini. Oke, ini sudah untuk yang PCA. Lalu yang untuk PCB kita address juga 192.168.0.3, spread mask-nya 255, default gateway-nya 192.168.0.1. Lalu ada IPv6-nya, kita copy paste. Lalu ini prefix 64, default gateway-nya FE80 bintang ini 1. Oke, udah.
Bisa kita lihat ini masih merah di sini, belum terhubung. Lalu kita akan coba untuk ping sesuai dengan instruksinya. Kita akan coba untuk ping PCB from command prompt window on PCA. Oke, kita buka PCA, command prompt, kita ping PCB. PCB tadi ini ping 192.168.03. Kita coba untuk ping, hasilnya kita tunggu. Nah, 4 kali percobaan, 4 kali ping, 4 paket send untuk ping, dan 4 paketnya gagal, tidak ada paket yang terkirim. Nah, kenapa bisa demikian? Yaitu karena pada saat ini itu routernya itu belum kita konfigurasi, yang mana di router ini ada default gateway yang sudah kita atur tadi, itu belum dikonfigurasi IP-nya. Maka dari itu saat kita ping belum terhubung. Nah, setelah itu kita mau konfigurasi routernya. Kita buka router, lalu kita ke command line interface. Nah, ini tadi kita perlu input config x 2102. Ini ada sedikit problem, kita reset dulu, kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah. Baru kita bisa mengerjakan ini. Tadi apa yang terjadi dengan yang tadi itu karena dia masuk ke mode Romon itu kayak save mode-nya gitu. Makanya kita nih perlu kembalikan ke mode manualnya dengan menggunakan command yang tadi. Kita masuk ke router, kita masuk, ini sekarang kan lagi di mode exchange, kita mau masuk ke mode privilege dengan enable. Lalu kita mau masuk ke mode global configuration dengan config terminal. Jadi kita sudah masuk ke mode global, konfigurasi globalnya. Sekarang kita mau ketik hostname R1. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengganti nama device-nya yang router ini menjadi R1. Ini udah berubah jadi R1. Setelah itu kita mau no IP domain lookup. Nah, ini fungsinya apa? Supaya apabila nanti kita salah mengetik, misalnya kita mau ping, kita salah ketik IP-nya atau kita salah ketik komen, nah nanti supaya
router itu tidak menerjemahkan kesalahan kita sebagai nama host atau hostname. Supaya dia tidak mencari terus menerus gitu. Supaya untuk menghemat waktu juga. Dan ini udah, lalu kita mau enable secret class. Nah, fungsinya apa? Enable secret class ini dia itu gunanya untuk menetapkan enkripsi pada saat kita mau masuk dari mode access ke mode privilege. Nah, itu ada mode password terenkripsinya. Lalu kita setelah itu find console no password Cisco. Nah, ini fungsinya apa? Untuk menetapkan password Cisco, kita mau atur password Cisco ini untuk supaya mau akses konsol fisiknya nanti ada, dan autentikasi loginnya itu ada passwordnya, yang mana passwordnya itu adalah Cisco. Setelah itu kita find i04 password Cisco login. Nah, ini kurang lebih fungsinya sama, tapi untuk mengatur password untuk jarak jauh kayak telnet, SSH pada jalur virtual atau VTY tadi yang ini. Lalu kita mau enkripsi passwordnya tadi, kita enkripsikan dengan mengetik comment service password encryption. Lalu kita mau memberi warning apabila nanti pada saat masuk ke konsolnya itu supaya tidak diakses oleh pihak yang unauthorized atau tidak berwenang. Nah, ini nanti akan muncul tulisan seperti ini. Kita mau tes. Nah, ini ada udah muncul banner MOTD-nya. Tadi authorized users only udah ada tulisannya, lalu ini ada passwordnya. Kita masukkan Cisco. Lalu kita mau masuk ke mode privilege lagi, kita perlu masukkan passwordnya tadi kelas. Nah, ini kita udah masuk ke mode privilege. Setelah itu kita masuk lagi ke mode konfigurasi global. Oke. Setelah itu kita mau masuk ke interface gigabit Ethernet. Nah, di sini kita mau konfigurasi untuk port gigabit Ethernet 0/0/0 ini dengan IP address yang ini. Langsung aja kita kopikan yang di sini. Nah, lalu IP kita konfigurasi juga untuk IPv6 address-nya. Yang ini kan IPv4, nah ini IPv6. Setelah itu kita mau menetapkan alamat lokal link IPv6-nya. Nah, ini fungsinya apa? Supaya kita bisa komunikasi antar perangkat di segmen lokal. Nah, ini udah bisa. Lalu kita mau hidupkan supaya dia aktif interface dari Gigabyte 0/0/0-nya dengan cara no shutdown. Exit. Kita lakukan yang sama untuk port G001.
sudah. Kita mau kasih description untuk masing-masing gigabit Ethernet atau port yang udah kita hubungin tadi, supaya catatan tentang koneksinya, ini terkoneksi kemana, supaya lebih gampang dalam proses dokumentasinya. Oke, sekarang kita mau masuk ke interface G001. Lalu kita mau kasih deskripsi bahwasanya interface G001 itu terkonek dengan port fast Ethernet 0/5 di switch 1. Sama, kita exit dulu. Kita lakukan yang sama untuk interface G000. Kita kasih juga description-nya connected to host PCB. Oke, exit. Sudah. Setelah itu kita mau enable, kita mau mengaktifkan kemampuan router untuk merutekan paket IPv6 antar jaringan. Nah, ini karena nggak tersetting dengan default sama kayak no shutdown jadi kita perlu aktifin dulu dengan cara IPv6 unicast routing. Jadi IPv6 nanti bisa merutekan paket yang IPv6. Oke, kalau udah kita exit, kita masuk ke mode privilege. Lalu kita mau simpan semua konfigurasi yang udah kita lakukan tadi dengan cara copy running config startup config. Oke, sekarang kita mau clock set, setting jam. Sekarang jam 1.24. Tanggal 4 Maret 2020. Oke, sudah. Setelah itu kita mau ping PCB dari command prompt window PCA. Kita ke PCA. Nah, ini udah masuk ke command prompt-nya, kita ping PCB tadi nih. Oke, sudah berhasil. Dari 4 paket yang dikirim, 3 berhasil. Nah, berarti sudah berhasil. Nah, kita boleh screenshot sekarang. Ya, tadi kan masih ada merah-merahnya, sekarang sudah hijau semua. Nah, kenapa ini bisa berhasil, tadi nggak berhasil? Nah, karena kita sudah mengaktifkan si routernya tadi. Jadi router ini sudah menghubungkan di antara dua subnet. Nah, jadi nanti switch 2960-nya itu akan otomatis menghidupkan interface yang terkonek ke device-nya, ke perangkatnya gitu, karena berhasil karena sudah dihidupkan routernya. Oke, sekarang kita tadi kan sudah konfigurasi router, sekarang kita mau konfigurasi switch-nya.
command line interface. Kita mau, ini masih di mode access, kita mau masuk ke mode privilege, terus config terminal untuk masuk ke konfigurasi global. Setelah itu kita mau setting hostname-nya dulu sama seperti tadi, lalu hidupkan DNS-nya, IP domain lookup. Fungsinya sama seperti kalau kita salah ketik command atau IP, nanti dia switch-nya nggak akan mencari terus-menerus. Lalu ada interface VLAN. Interface VLAN 1. Kita mau masuk ke virtual interface VLAN 1 dan kita mau kasih IP untuk interface VLAN 1-nya. Ini langsung kita copy aja. Nah, lalu kita hidupkan dengan cara no shutdown. Dan dari tulisannya change to state to up. Exit, kita mau keluar dari interface-nya. Lalu kita mau setting default gateway-nya dengan cara IP default gateway. Yang ini 192.168.1.1. Setelah itu kita mau simpan konfigurasi yang sudah kita buat dengan cara ini sudah. Copy running config start up config. Oke, setelah itu setelah disimpan kita mau verifikasi connectivity-nya dengan cara kita mau ke PC A, kita pilih lagi nih PC B, masih dengan IP yang sama tadi PC B. Apakah sudah berhasil? Nah, sudah berhasil. Setelah itu kita mau juga dari switch 1 kita ping PC B. Sukses ya teman-teman semuanya. Setelah itu display device information. Sekarang kita mau menampilkan informasi tentang device-nya. Kita ke router, lalu show IP route. Ini sudah ada informasinya. Nah, apa yang dimaksud dengan ada C, ada L, C, dan L? C itu artinya connected, yang itu menandakan jaringan yang langsung terhubung ke router. Nah, kayak ini. Lalu L itu artinya lokal. Ini IP milik daripada si router itu sendiri. Oke. Kalau sudah, nah ini. Nah, what code is used in the routing table? Indicate directly connected to the network. Ada C, ada L ya, tadi guys sudah dijawab. C itu connected, L itu lokal. Dan how many root entries yang kodenya C ada 2. What interface type are associated? Interface type yang associated dengan yang C itu Gigabit Ethernet 00 dan juga 01 ini. Oke, tadi yang IPv4, sekarang kita mau show IPv6.
sama aja tapi untuk IPv6. Lalu mau show IP interface. No, stop. Ini akan menampilkan informasi operational statusnya daripada ininya. Lalu pertanyaannya di sini, what is the operational status G001? Ini bisa kita lihat bahwasanya untuk G01 statusnya itu is up. Lalu what is the MAC address G01 interface? Nah, jawabannya itu dia akan muncul dalam form XXX, dimana X itu hexadesimal. Kita cari nih, ini tadi untuk status daripada G01 dan MAC address-nya. Oke. Nah, ini untuk MAC address-nya nanti dia akan ditampilkan seperti ini. Lalu untuk internet address display-nya ini. Internet address 192.168.11. Oke. Setelah itu kita mau display summary list interface router and switch dengan cara show IP interface brief. Nah, ini akan menampilkan ringkasan atau summary yang mana yang terhubung dengan interface yang ada di router dan switch-nya. Nah, ini udah ada summary-nya yang terhubung gigabit port gigabit 000. Ini udah connected status dengan IP address 192.168.001, statusnya up, dan gigabit 01 juga terhubung dengan 192.168.101, statusnya up. VLAN juga statusnya up. Nah, kita melakukan yang sama untuk IPv6. Nah, ini bisa terlihat statusnya up, gigabit Ethernet 00. Ini juga statusnya up karena sudah kita hidupkan dengan no shutdown tadi. Setelah itu, kita mau show IP interface with di switch-nya. Kita cek juga di switch-nya. Show IP interface. Nah, ini
VLAN-nya yang sudah kita konfigurasi tadi statusnya up. Lalu tadi kan gigabit 001 terhubung dengan fast Ethernet 005. Yang gigabit 006 0 terhubungnya dengan fast Ethernet 0. Nah, ini statusnya up dan up. Oke. Lalu terdapat reflection question. Kalau misalnya interface G001 down, apa yang harus dilakukan untuk menghidupkan interface-nya itu dengan no shutdown yang sudah kita lakukan tadi. Setelah itu kalau misalnya kita mengkonfigurasikan G001-nya dengan salah di router, salah input IP-nya dengan 192 atau 812, apa yang akan terjadi? Nanti akan terjadi PC-nya itu tidak akan bisa terhubung ke jaringan karena default gateway-nya itu tidak cocok, sehingga nggak bisa dirutakan keluar dari subnet-nya, seperti itu. Oke, sekian hasil pengerjaan lab build a switch and router network. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Terima kasih.